Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana kisah para sahabat atau para nabi atau para orang-orang salih dalam menuntut ilmu. Kita lihat kisah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah keponakan Rasulullah SAW yang selalu menuntut ilmu dengan Nabi. Namun ketika Nabi Muhammad SAW wafat, maka beliau pun mengejar ilmu kepada sahabat-sahabat Rasul lainnya. Beliau sering sekali datang ke rumah para sahabat-sahabat Rasul dan tidur di halaman rumah sahabat-sahabat Rasul tersebut. Sampai kemudian para sahabat Rasul pun mengatakan, "Engkau adalah keponakan Rasulullah. Kenapa engkau sampai hati, wahai Ibnu Abbas, menyusahkan diri? Kenapa engkau tidak panggil aku saja untuk datang ke rumahmu?" Maka Ibnu Abbas akan mengatakan, "Aku sedang menuntut ilmu. Jadi akulah yang wajib mendatangimu, wahai guru, sebab ilmu itu didatangi, bukan mendatangi." Lalu kita lihat lagi kisah Ibnu Abbas dalam menuntut ilmu yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita dalam hal akhlak penuntut ilmu. Pernah pada suatu ketika, Ibnu Abbas bersama dengan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi. Zaid bin Thabit ini adalah seorang juru tulis wahyu dan sahabat yang terkemuka dalam keadilan, fiqh, qiraah, dan ilmu-ilmu lainnya. Maka Ibnu Abbas pada saat itu ketika melihat Zaid bin Thabit hendak menuju kepada keledai dan menaiki keledai, maka Ibnu Abbas segera berdiri untuk memegangi dan menuntun keledai dari Zaid bin Thabit. Tentu saja Zaid bin Thabit merasa sungkan dan buru-buru untuk menghalanginya dan mengatakan, "Hentikan, wahai putra paman Rasulullah." Lalu apa kata Ibnu Abbas, sahabat sekalian? Bagaimana sifat Ibnu Abbas kepada guru ini? Ibnu Abbas mengatakan, "Begitulah kita disuruh berbuat terhadap ulama-ulama kita." Dan tentu saja Zaid bin Thabit tidak kehabisan akal. Beliau mengatakan, "Coba perlihatkan tanganmu, ya keponakan Rasulullah." Maka Ibnu Abbas mengeluarkan tangannya dan langsung dicium oleh Zaid bin Thabit. Maka Zaid bin Thabit pun mengatakan, "Beginilah kita diperintahkan untuk berbuat kepada keluarga Nabi kita." Jadi kita lihat akhlak dari dua orang yang sangat luar biasa, dan bagaimana akhlak dari Ibnu Abbas yang sangat luar biasa untuk merendahkan dirinya di hadapan para guru-gurunya. Apa kata Ibnu Abbas, sahabat sekalian? "Aku telah merendahkan diriku sebagai pencari ilmu, sekarang aku mulia sebagai orang yang dicari ilmunya." Kita